kasih yang tak ternilai. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, of God, I love your voice. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Ibu Yani SH. Dan juga kepada Bapak Pendeta Yandi Manobe STH yang sudah boleh masuk di dalam acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya selamat datang kepada pengurus Partai Gerindra DPD Provinsi Papua dan juga jajarannya serta panitia pelaksana acara ini. Sambil kita dihibur dengan suara merdu dari paduan suara Gerindra. Juga bersama dengan kita sudah hadir artis kita dari kota Jakarta. Ya, artis ibu kota pastinya yang akan memberikan pujian hari ini. Luar biasa pujian yang memberkati kita semua. Boleh Bapak Ibu saya undang kita semua untuk bertepuk tangan di sore hari ini. Selamat sore, selamat datang, selamat sore Mbak Ulfa. Selamat sore Kakak Cua. Iya, kita menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa sekali. Baik. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul tepatnya di Horizon Ultima Entrop tanggal 12 bulan Agustus 2023. Dan tentunya senang sekali saya Ulfa Meisha dan rekan saya Yosua Weriditi dapat memandu acara yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu ibadah dan doa bersama dengan tema Indah Rencanamu Tuhan, yang pastinya bersama dengan teman-teman Partai Gerindra. Luar biasa. Untuk itu kami mau menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Pendeta Yandi Manobe STH. Terima kasih Bapak sudah boleh hadir pada sore hari ini. Dan juga kepada Bapak Pendeta MP Amauri STH. Terima kasih Bapak. Juga ada Bapak Pendeta Sony Manoa, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang hadir, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga. Selanjutnya yang kami hormati Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Ibu Yani SH, silakan Ibu. Mohon izin.
Selanjutnya untuk Wakil Ketua Partai Gerindra Provinsi Papua Bapak Giovanno Patipawai yang merupakan juga salah satu anggota DPR Kota Jayapura. Selanjutnya kepada para Ketua dan Wakil Ketua DPC Partai Gerindra setanah Papua. Luar biasa, kita tepuk tangan untuk kita semua yang sudah boleh hadir pada sore hari ini. Selanjutnya pengurus Partai Gerindra, baik dari DPD dan juga DPC, panitia pelaksana acara, paguyuban dan seluruh hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Dan adapun susunan acara kita pada sore hari ini adalah pembukaan yang sedang kita lalui bersama. Kemudian sebentar kita juga akan mendengarkan laporan Ketua Panitia, sambutan Ketua DPD, ibadah dan pujian, dan akhir dari acara kita akan melakukan foto bersama. Baik hadirin tamu undangan dan juga jemaat yang melaksanakan ibadah hari ini, acara selanjutnya kita akan masuk kepada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Baik hadirin tamu undangan dan seluruh jemaat yang beribadah hari ini, acara luar biasa di hari ini tentunya diliput secara live atau siaran langsung di Facebook dari Gerindra Benar Papua. sekali. Jadi untuk semua keluarga, sanak saudara yang mungkin tidak sempat hadir karena cuaca di luar juga tidak mendukung ya Kakak Cua, tapi tidak mengurangi tentunya rasa ingin beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita dapat menyaksikan pada live streaming atau siaran langsung sekali lagi di sosial media Facebook Gerindra Papua. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Giovanno Patipawai untuk melaporkan. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Ibu Yani SH. Yang terhormat Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Saudara Victor Ohewutun, Papua Selatan, minta maaf. Yang kami hormati seluruh Ketua DPC Partai Gerindra setanah Papua yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Pendeta Yandi Manobe. Yang kami hormati pimpinan-pimpinan gereja atau sinode denominasi gereja yang ada di tanah Papua. Yang kami hormati hamba-hamba Tuhan yang menyempatkan diri hadir di sini, yang kami hormati dan banggakan, teman seluruh kader Partai Gerindra di tanah Papua.
yang kami hormati dan banggakan, Saudari Putri Siagian, terima kasih sudah hadir. Tepuk tangan dulu untuk selamat datang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan kita napas kehidupan hingga pada saat ini, sehingga kita boleh berkumpul di acara ibadah dan doa bersama dengan tema Indah Rencanamu Tuhan. Acara ini diselenggarakan oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Papua berdasarkan hasil rapat pengurus DPD Partai Gerindra yang dituangkan dalam SK Kepanitiaan. Maksud dan tujuan dari acara ini adalah untuk beribadah memuji Tuhan, sekaligus mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama mendoakan Bapak Prabowo Subianto agar terus diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi Pilpres di tahun 2024 sebagai calon Presiden RI. Dan cita-cita luhur dari beliau semoga dapat dikabulkan oleh Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Sumber dana untuk penyelenggaraan acara ini berasal atau bersumber dari pribadi Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua. Kita berikan aplaus dulu pada Ketua kami, Ibu Yani SH. Pribadi beliau mengorbankan semua untuk kita punya acara ini. Dengan kata lain, kami panitia dan seluruh kader Partai Gerindra hanya menyumbangkan tenaga saja. Jadi untuk suksesnya acara ini kami hanya tenaga saja. Terima kasih Ibu Ketua. Saya selaku Ketua Panitia Ibadah dan Doa bersama menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras tanpa kenal lelah selama kurang lebih 2 bulan dalam mempersiapkan acara ini. Akhir kata dari panitia mengucapkan selamat beribadah untuk semua yang hadir di sini maupun yang mengikuti live streaming di Facebook Gerindra Papua. Semoga ibadah ini boleh membawa keberkatan untuk kita semua. Untuk kader yang hadir, kita yel-yel ya. Kita kasih semangat. Bagi tamu undangan, tidak perlu mengikuti, ini yel-yel dari kami Partai Gerindra. Prabowo! Prabowo! Gerindra! Gerindra! Sekian, terima kasih. Baik, untuk semangat rasanya para pengurus dan kader tidak perlu kita ragukan lagi ya. Benar sekali, luar biasa sekali semangatnya. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semua. Tapi mungkin menambah semangat lagi, kita coba sekali lagi boleh ya. Baik. Sekali lagi boleh. Mari khusus kita coba. Untuk para kader dan juga pengurus. Dan juga pengurus. Bisa ya, ketika kami teriakan Prabowo, Bapak Ibu boleh menjawab dengan Presiden. Presiden, dan ketika kami teriakan Gerindra, Bapak Ibu boleh menjawab dengan Menang. Tapi tadi kurang lantang ya. Iya. Kita pengen sekarang lebih lantang lagi, perlihatkan kepada teman-teman tamu undangan bahwa Gerindra memang kuat. Luar biasa. Oke, Baik. kita coba ya. 1, 2, 3. Prabowo! Presiden! Prabowo! Presiden! Gerindra! Menang! Gerindra! Menang! Luar Tepuk tangan biasa. untuk kita semua, tepuk tangan untuk Partai Gerindra. Baik, acara selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang ditunggu-tunggu oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua. Kepada Ibu Yani SH, disilakan. Shalom. Saya pertama menyampaikan terima kasih yang tulus, yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pendeta Yandi Manobe. Ya, kita beri aplaus dulu. Ya. Beliau adalah teman saya ya sudah bertahun-tahun, tapi
untuk hadir ke sini saya harus bore beliau dulu, saya harus rayu dulu. Jadi dengan rayuan sekian lama baru bisa hadir pada hari ini. Dan ini luar biasa, ini tentu karena rencana daripada Tuhan gitu. Ya Kakak Metu Mauri, beliau juga kemarin saya berkunjung ke gereja dan beliau mengatakan berkenan menjadi duta dari Gerindra, luar biasa. Terima kasih Kakak Metu Mauri. Terus ada Pak Sony Manoa juga yang selalu bersama dengan kita. Terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Sekali lagi saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi atas nama DPD Gerindra Provinsi Papua yang tadi telah kita dengarkan disampaikan oleh Bapak atau Ketua Harian saya, Giovanno Patipawai, yang telah menyebutkan begitu banyak hadirin yang hadir pada sore hari ini, ya, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih yang tulus. Dan saya menyadari bahwa dalam perjalanan beberapa waktu ini, ya, saya menyadari bahwa ada kunci daripada suatu kesuksesan. Kita manusia boleh berencana, kita terus berjalan berusaha dengan semangat dan terus enggak pernah berhenti. Yang kami lakukan, kader dan semua pengurus dan semua anggota daripada Gerindra. Tetapi ada satu yang saya rasakan, bahwa kalau saya berdoa hanya ilustrasinya mungkin 100 meter sampai kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi kalau saya boleh mengumpulkan semua hamba Tuhan, dan saya yakin doa itu akan sampai kepada Bapa di surga. Maka dari itu sudah hampir 2 bulan ini kami mengunjungi, kami bermohon kepada tokoh-tokoh agama yang beragama Buddha, Hindu, dan Nasrani. Kami mengunjungi semua bahwa Prabowo Presiden bukan Gerindra punya, tetapi Prabowo Presiden adalah milik Indonesia. Apapun sukunya, apapun agamanya, dan bukan milik Partai Gerindra. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi saya mohon berkenan berikanlah doanya kepada Bapak kami Prabowo Subianto atau Bapak kita. Kiranya Tuhan mengabulkan cita-cita mulia beliau sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Dengan kehadiran tokoh agama, saya yakin dan saya melihat bahwa doa itu begitu penting. Bahwa di hadapan saya perkirakan di sini ada lebih kurang 400 orang, maka doanya akan sampai dengan begitu jelas, begitu cepat kepada Bapa di surga. Sekali lagi terima kasih, sebab kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, Prabowo, Gerindra. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka. Sekali lagi saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur sebab hari ini ada ibadah
bukan diadakan oleh sebuah denominasi gereja, tetapi diadakan oleh hamba-hambamu yang ada di Partai Gerindra. Bapa berkati ibadah ini bersama hambamu Bapak Pendeta Andi Manobe STH, bersama hambamu Putri Syakian, dan seluruh hamba-hambamu yang diundang untuk hadir di sini. Biarlah ibadah ini menjadi berkat dari Indonesia Timur, Jayapura, Tanah Papua, sampai ke Sabang. Matahari itu terbit dari Jayapura dan berjalan terus sampai Indonesia Tengah dan terus sampai Indonesia Barat. Berkat itu akan berjalan terus, doa itu akan berjalan terus dan menghasilkan kemenangan. Kami menyerahkan ibadah, berdoa bersama untuk sukses kemenangan Gerindra Bapak Prabowo Subianto. Ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah waktunya Engkau percayakan kepada hambamu Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hambamu yang akan memimpin acara ini. Dari awal, pertengahan, sampai tamatnya, kami pertaruhkan ibadah pada sore hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur, membuka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang mendengarkan dan bisa menjadi berkat juga, dan doa kita semua dalam tema acara ini bisa sampai dan didengarkan oleh Tuhan kita semua. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Boleh kita sama-sama angkat pujian ini yang tahu lagunya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Haleluya. Amin. Ya, terima kasih pujian yang sangat memberkati kita semua di sore hari ini yang sudah boleh disampaikan oleh Kakak Putri Siagian. Dan selanjutnya kita kembali akan mendengarkan sumbangan pujian yang memberkati kita di sore hari ini yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Gerindra Papua. Ya, boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita untuk suara-suara indah yang boleh memberkati kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yandi Manobe STH. Menyambut pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan lebih kepada Bapak Pendeta saya persilakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom.
Sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan isi hati saya dulu. Saya senang sekali ada di Papua, di Jayapura ini. Kita tepuk tangan dulu, saya senang sekali. Saya dapat banyak sekali undangan untuk ada di Papua, tapi hanya beberapa dan salah satunya ada di sini. Dan karena itu saya patut berterima kasih pertama kepada Partai Gerindra. Kita tepuk tangan dulu karena Partai Gerindra mau undang saya ada di sini. Yang kedua secara khusus untuk Ibu Yani, terima kasih. Ibu Yani ini betul teman saya. Kami kenal kurang lebih 7 tahun yang lalu di Kupang. Ketika di Kupang NTT, Ibu hadir dalam satu acara ibadah yang saya pimpin. Terus setelah dengar saya khotbah, itu kira-kira tahun 2016, pertengahan 2016. Terus Ibu Yani bilang ke saya, Pak Pendeta ke Papua dulu. Kami bicara, akhirnya 2017 saya datang, izin saya masih berkhotbah di gerejanya Pak Soni waktu itu. Sama-sama dengan Ibu Yani kami ke Lere waktu itu, saya masih ingat. Dan kemudian kami terus bicara, Ibu Yani bilang kapan lagi datang. Dan bersyukur kali ini saya bisa ada di sini, terima kasih banyak. Saya kenal Ibu Yani sebagai seorang politisi perempuan yang kuat, lebih dari 20 tahun pimpin partai, Ibu luar biasa. Saya bawa materi tentang perempuan dalam partai politik dan saya bilang begini, perempuan jangan mau kalau diberi kuota 30%, jangan. Itu terlalu meremehkan. Kalau boleh seluruh perempuan memimpin tidak apa-apa, asal hanya ada satu kata di zaman yang berubah ini, yaitu bertarung. Bertarung. Jangan mau dikasihani dan 30%. Nanti mereka yang sebenarnya tidak punya kualifikasi di situ harus hadir di situ. Biarkan bertarung saja. Saya masih ingat Ibu Yani punya cita-cita untuk mau bangun satu patung Yesus. Saya berdoa Ibu diberkati supaya bisa itu terjadi di kota ini ya Ibu. Jangan hanya jembatan merah yang bisa dilihat, tapi juga ada patung Yesus yang jadi ikon di sini. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami sangat terbatas, tapi kami percaya Tuhan menolong kami. Oleh Roh Kudus-Mu kami dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini yang diberikan pada saya adalah indah rencana-Mu Tuhan. Dalam kerangka menang bersama untuk Indonesia Raya. Jadi semua harus dilihat dalam terang tema ini. Tuhan punya rencana. Kadang-kadang yang kita rencana tidak sama dengan Tuhan rencana juga. Karena itu saudara-saudara, dalam kerangka itu saya mau ajak kita renungkan ulang bagian ini. Surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata demikian. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh,
Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal Paulus tahu betul jemaat Efesus jemaat yang kecil, tidak punya kekuatan sosial yang kuat sekali, tidak punya kekuatan politik. Dia tinggalkan padahal dia tahu betul bahwa dunia adalah medan pertempuran. Dunia apa? Medan pertempuran. Paulus mendefinisikan, karena dia medan pertempuran, semua orang akan berhadapan dengan pertempuran itu. Baik orang kaya, baik orang miskin. Baik orang kota, baik orang beriman maupun orang yang... Paulus mendefinisikan, musuh kita ada dua. Musuh yang dihadapi ada dua, yaitu musuh yang kelihatan dan musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin agak gampang. Kalau dia lari datang kan kita tinggal lari kalau kelihatan. Kalau kita pegang pistol tinggal, pegang batu tinggal. Kalau musuhnya, bagaimana kalau musuhnya tidak? Nah itu repot. Corona termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kalau yang biasa suanggi kelihatan atau tidak? Ya kadang-kadang kelihatan. Suanggi itu apa ya kalau di Jakarta bilang? Yang biasa guna-guna orang itu. Nah, santet lah kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, apalagi Paulus kasih tahu. Persoalan kita sekarang kita berhadapan dengan iblis, dan iblis itu, saya bicara dua dulu, berhadapan dengan iblis. Saya mau tanya kita, tolong jawab jujur dulu, jujur. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Paduan suara, kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Yakin? Awas dia dengar. Malam dia coba nanti. Saya mau kasih tahu saudara, kerinduan kita takut setan. Setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita menang, kenyataan membuktikan kita kalah juga. Amin kah? Orang kalau ketakutan itu biasa melakukan langkah sembarang. Kalau ketakutan biasa sembarang itu, amin kah? Oke, saya mau tanya dulu, jemaat. Di sini tidak ada jemaat ini. Ini kursi-kursi saja, jemaat. Kalau tangan kanan gatal artinya mau? Yakin? Siapa ajar kamu? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu kaya raya itu. Itu bukan tangan kanan yang gatal, semua gatal habis itu. Aduh. Saya bawa materi di banyak kota di Indonesia. Habis bawa materi ada yang datang, Pak Pendeta kita foto-foto dulu. Boleh. Pas kami mau foto ada 2-3 orang datang. Jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti saudara percaya itu? Lalu kenapa bilang jangan 3 orang? Kira-kira gitu. Kerinduan kita takut, setan takut kita. Kenyataan belum tentu. Paulus mendefinisikan lebih. Dia bilang begini, apalagi iblis itu kerja tipu-tipu. Iblis kerja tipu. Sekarang saya mau tanya kita dulu, jemaat. Tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Saya lihat saudara pecah kongsi di sini. Ulang. Tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan menghasilkan tipu baru.
Kalau saya bilang, Bapak, kenapa tidak datang gereja? Perasaan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Pak Pendeta. Ini tipu ini. Kita ketemu istrinya, kita bilang, Mama, bilang Papa sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, Papa, Mama bilang Papa tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu itu. Hati-hati dengan tipu. Di sini ada yang biasa tipu. Ada kok tidak? Ada kok tidak? Ada duduk di sini. Coba tunjuk. Hati-hati dengan tipu-tipu. Apalagi ini caleg banyak. Ada yang politisi, partai politik. Hati-hati. Jangan tipu. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan tipu. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Jangan tipu. Itu pekerjaan iblis itu. Ya, Alkitab bilang begini, jemaat. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah Jadi pada waktu kita tipu, kita punya bapa namanya. Di sini ada yang dia punya bapa nama begitu. Nah, itu jadi masalah. Pak Pendeta, kami di Jayapura ini kami tidak tipu-tipu. Kami hanya suka pakai 2 kata saja. Sebenarnya dan tapi. Kenapa kamu tidak pergi ke gereja? Sebenarnya saya pergi Bapak. Tapi kalau tapi itu dia tidak pergi. Kenapa kau tidak ikut? Sebenarnya saya ikut. Tapi jadi kalau sebentar pulang ketemu orang yang harusnya hadir tapi dia tidak datang, terus kita bilang, kenapa tidak ikut? Terus dia bilang, sudah saya tahu, kalau tidak usah lah. Saya tahu lah gitu. Di sini ada yang biasa pakai sebenarnya dan tapi ada. Dia orang perteka. Hati-hati. Oke. Baik, jemaat. Paulus meninggalkan jemaat, dia kemana? Dia masuk penjara. Kenapa dia masuk penjara? Melakukan tindakan kriminal? Tidak. Dia membunuh, mencuri? Tidak. Dia masuk penjara karena apa? Mau coba-coba memberitakan Injil. Percaya kepada Yesus dan memberitakan Injil membuat dia masuk penjara. Sebuah keadaan yang sangat bertolak belakang dengan kerinduan banyak orang percaya. Banyak orang pikir, kalau percaya Tuhan itu tidak perlu ada proses. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan itu jalan aman. Beberapa orang pikir kalau percaya Tuhan itu, kalau sakit kepala tinggal bilang dalam nama Yesus. Beberapa orang pikir kalau percaya Tuhan itu pagi-pagi petugas koperasi datang di rumah. Tuhan Yesus kasih keliru dia supaya dia pergi. Di Jayapura kenal petugas koperasi juga? Kenal? Datang harian atau mingguan? Orang Gerindra tolong bantulah supaya petugas koperasi jangan datang-datang di kita punya rumah lah. Bantu-bantu sedikit. Supaya jangan datang-datang itu petugas koperasi itu. Oke, baik. Jemaat. Ini semua percaya Tuhan? Yakin? Amin. Sudah siap? Masuk penjara? Saya lihat yang lain mulai ragu-ragu. Baik, jemaat. Waktu dia masuk di penjara, setiap hari dia lihat itu tentara-tentara pakai atribut mereka. Berdasarkan gambaran-gambaran dari seorang tentara itulah. Kemudian Paulus menasihati jemaat. Dia mau kasih tahu orang. Pertama dia kasih tahu. Pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Sama-sama ikat pinggang namanya. Saudara tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Tidak pakai? Tidak apa-apa, yang penting celana kuat lah. Tidak apa-apa. Ya, baik. Kebenaran. Jemaat. Ada 2 kata dalam bahasa Indonesia. Benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama.
Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini, kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Tidak, kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini saudara ikut acara ini, ibadah dan doa bersama di sini, kebenaran atau kebetulan? Saya kira kebetulan memang tidak ini kebenaran ya. Amin ya. Oke, kalau kita masih hidup hingga hari ini kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan mau berkorban bagi kita kebenaran atau kebetulan? Mantap, kalau untuk Tuhan itu kebenaran semua. Saya geser sedikit, kalau kita kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu di sini. Jemaat. Hari-hari ini saudara, bahkan warna kulit pun bisa jadi berhala baru. Seolah-olah orang kulit putih, coba saudara ikut semua iklan kecantikan kulit di televisi. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan, seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana itu. Tidak bisa. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih minta maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi dan saudara. Kita harus mulai dari sebuah keyakinan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting. Bukan yang rambut lurus. Orang bilang, kenapa pendeta bilang begitu? Rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah. Tidak. Kalau lurus itu kita belaikan, kita taruh tangan terus kita bilang, sayang. Tidak klik itu. Tidak dapat itu. Masa sayang? Tidak dapat. Kalau keriting itu dibelai menarik. Sayang. Sekali lagi Tuhan tidak pernah salah. Apa yang ingin saya katakan, jemaat? Kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Karena kita tidak pernah meminta, Kalau hari ini orang-orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, engkau bermasalah dengan dirimu. Sekali lagi, karena kita tidak pernah meminta. Tidak pernah. Langsung jadi. Saya Timur, saudara Papua. Iya kan? Dulu Tuhan cipta kita, dia ada tanya kita. Yandi, engkau mau Timur apa Eropa? Kan tidak tanya. Tidak boleh ada pelecehan kemanusiaan. Tidak boleh. Bahkan dengar, jemaat. Bahkan hari-hari ini berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan. Seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170 cm, berat badan 48 kg. Jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu itu tidak makan malam. Iya. Dorang hanya telan ludah malam. Terus asam lambung naik baru dia bilang, dalam nama tidak sembuh. Jemaat. Kalau ada dua orang gemuk duduk di sini, terus yang gemuk satu lewat situ, dengar orang dua punya percakapan. Pasti yang satu bilang begini, saya dengan dia siapa lebih kurus. Macam butuh pengakuan sekali itu.
Oke, baik. Jemaat. Banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran. Tapi apa benar? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa saudara? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. 1, kebenaran itu berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Kalau mau menang ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa ini dengan Tuhan. Saya pakai contoh. Saudara tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Sendiri punya? Sudah lunas? Ya beli ya kasih lunas lah. Oke. Kalau saudara naik motor, pakai helm, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Ada operasi lalu lintas di jalan situ. Berani pergi? Berani. Tapi coba, SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada. Ada operasi lalu lintas di situ, berani pergi? Berani pergi? Kenapa tidak berani? Kan saudara punya om polisi itu. Kalau pakai helm, kaca spion ada, lampu-lampu ada, semua ada. Mereka operasi di situ, polisi operasi di situ, kita pergi. Sampai sana dia tidak tahan kita, kita putar kembali. Dia tanya, hei kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Ikut aturan. Di sini ada yang biasa langgar aturan? Ada. Betul-betul ada. Dia paham apa? Aduh jangan masuk di situ. Itu jadi masalah nanti. Jemaat. Pertama tadi kebenaran berdimensi apa? Legal. Kedua, kebenaran itu punya dimensi moral. Dimensi apa? Moralitas. Moralitas itu adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Kebenaran itu bermoral. Kenapa? Karena tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas motivasi yang benar. Makanya Paulus bilang, ingat apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk dan bukan untuk jemaat. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang, shalom. Dia bilang, shalom. Kita lewat, baru dia bilang, Betul. Amin kah? Iya. Saya mengajar, saya berbagi tentang ilmu homiletika, berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau punya maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis. Berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa ya buat begitu. Jangan omong lain. Ada yang lebih parah. Bukan sekedar omong lain buat lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Ini lain. Di Papua ada. Di Jayapura. Kira-kira gitu. Saudara-saudara. Saya berkhotbah di banyak sekali bank. Saya bilang begini. Ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat dekat, lihat jauh tetap cantik. Mereka pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan yang bagus, tertata rapi lagi, pakai AC. Wih, kita pergi ke bank itu macam tidak mau pulang. Macam kayak mau lihat-lihat terus ini. Kita baru naik tangga terakhir, di tangga terakhir dengan santun sekali mereka bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang ketika bangun pagi lihat suami bangun,
Terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Karena itu kebenaran punya moral. Amin kok. Hati-hati supaya jangan ada dusta di antara. Hei, ini ada kader partai ada hari ini. Kader. Saya mau bilang pada saudara, zaman yang berubah ini kadang-kadang membuat banyak perubahan. Salah satunya adalah kadang-kadang dulu caleg yang janji masyarakat, pemilih. Sekarang ini bisa masyarakat yang janji kembali caleg. Jadi hati-hati. Di Jayapura ada masyarakat yang mulai janji caleg. Jadi saudara-saudara, kebenaran punya dimensi kedua itu apa? Ketiga, kebenaran punya dimensi sosial, sosialitas. Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kepekaan, solidaritas. Kenapa Yesus mau berkorban bagi kita? Kan dia solider dengan kita. Sehingga orang yang bilang hidup dalam kebenaran harus punya rasa solidaritas sosial yang kuat. Harus. Jemaat, pernah ke swalayan? Pernah tawar barang di swalayan? Pernah kok tidak? Tidak Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. 99.900 dia ambil uang 100.000 dia kasih. Orang kasih kembali permen satu dia bilang kau dapat saja, jangan ukur saya pagi. Beli di orang kaya tidak tawar, tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur lewat ikut situ. Tawar tidak? Tawar. Tahu juga. Itu tawar itu mengerikan. Nenek, sayur berapa? Ini nenek-nenek sudah senang ini. Nenek susah, mungkin pulang jual sayur dia sudah mati mungkin. Kita tanya, sayur berapa? 3.000. Terus dia bilang 3.000. Kita sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000. Kadang-kadang tambah satu kalimat sepotong. Bisa 9.000 kah? Nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual saya bilang kau bawa free saja. Bawa. Tidak usah bayar, bawa saja bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Padahal turun dari mobil Innova. Di kanan ada iPhone terbaru. Di kiri ada Samsung terbaru. Masih ada Nokia dalam tas lagi. Pakai rantai selip berat 1 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Itu memang terlalu bermasalah. Jemaat. Mulai besok tawar sayur itu terbalik dari itu. Jadi tanya, nenek sayur berapa? 3.000. Maaf nenek. Bisa 3.000? Nah, kalau bisa tawar sayur. Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000 hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali. Pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua mungkin makan puji dia itu. Atau mungkin, amin kah? Oke, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala semua di hadapan Tuhan Allah, saudara. Bagi bangsa ini kita akan berdoa. Bagi Indonesia Raya. Bagi Gerindra. Bagi semua orang yang beritikat baik. Juga bagi Pak Prabowo Subianto. Dalam semua hal yang dikerjakan biar Tuhan berkati. Kita tunduk kepala. Kalau kamu dengar suaranya. Jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Supaya sungguh-sungguh hari ini yang kita lakukan, yang kita kerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Ambil saat teduh sedikit.
dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk hidup yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tolong kami supaya hidup ini berkenan kepadamu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan. Termasuk hari ini. Ketika kami ada di sini, dalam acara yang dibuat oleh teman-teman Gerindra Papua. Acara ibadah dan doa bersama. Terima kasih buat firman-Mu yang menolong kami. Untuk mensiasati perjalanan hidup ini seperti apa yang Tuhan mau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang mengambil bagian hari ini diberkati. Kami berdoa supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa supaya di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Bagi teman-teman Gerindra Papua, kami berdoa mereka semua diberkati. Yang mereka kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan yang akan menolong mereka. Ibu Yani, teman-teman semua diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana, berkat jasmani dan berkat rohani. Dianugerahkan Tuhan atas mereka semua. Supaya mereka bekerja dengan baik. Dijauhkan dari semua hal yang menghancurkan hidup mereka. Dan semua hal yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Di kesempatan sukacita ini, kami satu hati berdoa bagi Indonesia. Biar Indonesia penuh kemuliaan bagi nama Tuhan. Di hadapan kami terpampang sebuah proses demokrasi. Pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024. Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan baik. Kami berdoa khusus bagi Pak Prabowo Subianto yang akan menjadi bagian dalam kontestasi pemilihan Presiden Republik Indonesia. Tuhan berikan kesehatan kepada hamba-Mu. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat. Mimpi besarnya bagi Indonesia Tuhan berkati. Kalau Tuhan yang membuka jalan atasnya, tidak ada yang akan menutupnya. Karena itu biarlah semua proses berjalan di dalam dan karena nama Tuhan. Kami berdoa supaya tidak ada dusta di antara kami. Kami berdoa supaya apa yang menjadi cita-cita dari Gerindra, dari Pak Prabowo, dari semua kader Gerindra, dari semua yang menjadi bagian untuk pelayanan kepada masyarakat, akan berlangsung dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak. Kami mohon supaya seluruh proses demokrasi tidak saling melukai dan tidak saling menyakiti. Tuhan yang akan memilih, Tuhan yang akan menuntun kami sekalian dalam proses ini. Supaya benar-benar terjadi seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan pakai seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, kami minta kepadamu. Karena kalau Tuhan tidak beracara bersama-sama dengan kami, ternyata kami hidup jauh dan tidak berkenan kepadamu. Sekali lagi Tuhan, kami minta kepadamu supaya Pak Prabowo Subianto diberikan kesehatan, kekuatan. Seluruh proses ini berjalan dengan baik. Untuk kepentingan konsolidasi dengan teman-teman di daerah-daerah, Tuhan memberkati. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan acara hari ini di Jayapura. Oleh teman-teman Gerindra Papua, panitia, Ibu Yani dan teman-teman pengurus semuanya. Diberkati mereka semua Tuhan. Biar mereka maju terus demi Indonesia dan lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang menjadi bagian pergumulan visi dan misi mereka, Tuhan berkati. Pimpin dan sertai kami semua supaya di medan masing-masing kami betul-betul menyatakan kehadiran kami sebagai bagian perpanjangan tangan Tuhan. Yang membawa kebenaran, keadilan, kasih, kemurahan. Dan biarlah di sinilah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak. Akhirnya Tuhan, semua yang kami lakukan hari ini, semuanya bersama-sama dengan semua orang yang telah memberikan dukungan moral material untuk kepentingan tersenggaranya acara ini. Semuanya kami persembahkan
untuk hormat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita luar biasa firman Tuhan yang boleh menegur kita, menguatkan kita lagi menjadi pedoman bagi kehidupan kita hari lepas hari. Dan sore hari ini paduan suara Gerindra Papua akan memuji Tuhan dengan lagu Haleluya Agung. Luar biasa pujian yang memberkati kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Tetapi sebelumnya saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersalam-salaman dengan kiri dan kanan kita, katakan Tuhan baik dan menang bersama untuk Indonesia Raya. Allah kuasa segala perkara, Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah-Ku Maha Kuasa. Sekali lagi. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan pasti menjaga keluar masukmu. Dari saat ini kekal selama-lamanya, yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Ibadah selesai, 1, 2, 3. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika saya mengucapkan Prabowo, Bapak Ibu boleh menjawab dengan Presiden. Presiden, dan kemudian, ketika kita mengucapkan Gerindra, semuanya menjawab menang. Bisa ya. Prabowo. Presiden. Prabowo. Presiden. Gerindra. Menang. Gerindra. Menang. Luar biasa, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Lumayan ya, duduk di sebelah sana, kedinginan Iya, juga nih. keren. Kalau gitu selanjutnya apa Kakak Cua? Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan pujian-pujian yang indah sekali yang akan dibawakan oleh Kakak Putri Siagian yang akan langsung menghibur kita sebanyak 3 lagu. Iya. Luar biasa. Disilakan untuk Kakak Putri Siagian untuk naik ke atas panggung. Terima kasih.
sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Percaya Tuhan setia memberkati Bapak Prabowo, memberkati kita semua untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih diberkati lagi oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya lihat semuanya agak ini ya, agak kaku, agak lemas. Kita boleh sama-sama berdiri dong, kita puji Tuhan sama-sama. Boleh? Boleh? Oke, silakan Bang Roy. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kunaikan syukurku melalui acara hari ini. Kiranya kita semua bersuka cita dan doa kita, harapan kita untuk Indonesia yang lebih maju lagi, Indonesia yang lebih baik lagi dalam tangan Bapak Prabowo. Amin. Semuanya tepuk tangan boleh? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Tepuk tangan yang paling kencang buat Tuhan Yesus. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yang kini hanya untukmu.
dibebaskan, dibangkitkan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bisa nyanyi sama-sama? Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan. Yang paling semangat di belakang suaranya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Terima kasih untuk sukacitanya kita sama-sama memuji Tuhan. Masih ada satu lagu terakhir? Masih boleh? Masih boleh satu lagu terakhir? Aduh. Lagu yang terakhir saya harap semuanya tahu. Judulnya Indah Pada Waktunya. Tahu? Kalau cerita lagunya mungkin tentang kesedihan, tentang kehilangan seseorang. Tapi kita bisa imani dengan judulnya, semua akan indah pada waktunya. Sama seperti harapan kita untuk Bapak Prabowo Subianto yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Dan kita percaya semua akan jadi lebih baik di tangan Bapak Prabowo. Indah pada waktunya. Saya boleh di bawah atau di atas? Di bawah aja biar kita bisa nyanyi bareng ya Bu ya. Adik-adik ada yang tahu lagunya? Tahu aja apa tahu banget? Tahu banget. Yang tahu banget pasti kalian suaranya bagus-bagus kan? Sini dong, ada yang satu orang mau nyanyi sama saya? Siapa yang paling bagus suaranya? Di antara yang terbaik? Boleh? Oke. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada.
Siapa namanya? Loh kok nangis? Kenapa? Kenapa nangis? Hah? Terharu? Apa relate dengan lagunya? Kenapa nangis? Jangan nangis ya. Siapa namanya? Melinda. Dia hapus air mata yang terluka. Tuhan Yesus sudah hapus air matamu yang terluka. Harus berubah menjadi senyum yang cantik. Senyum. Terima kasih Melinda. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber pengharapan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata kita semua. Tidak ada lagi air mata, diganti dengan sukacita karena semua akan indah pada waktunya. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa, Yesus selalu ada. Tetap percaya, rencananya indah pada waktunya. Sama-sama menangis pun semua. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Dia hapus air mata
kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak, terima kasih Ibu Yani, terima kasih Gerindra, terima kasih untuk kesempatannya saya bisa memuji Tuhan di sini. Sekali lagi Prabowo, Gerindra, mantap. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Terima kasih kakak bernyanyi bersama menikmati suasana sukacita dan kebersamaan kita di sore hari ini. Yes. Baik, siap. Tim paduan suara siap. Teman-teman pengurus dan panitia bersama dengan pendeta dan kakak putri siap? Siap. Oke, siapnya dua ya Ibu ya? Siap. Siap. Baik, inilah dia pujian dari panitia bersama dengan paduan suara dan gestar kita Putri Siagian. Indah rencanamu. Luar biasa sekali indah rencanamu. Kita akan lanjut dengan lagu Prabowo Kebanggaanku.
Papua. Yes, Bapak Ibu kita semua akan bernyanyi bersama-sama. Kita bersyukur kita boleh ada di tanah yang kaya, tanah Papua. Dan untuk semua hadirin dimohon untuk berdiri. Lagu terakhir, persembahan terakhir dari kita semua pada sore menjelang malam hari ini. Yang ku puja selalu tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu cendrawasih. Ku puja selalu keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Syur ya Tuhan, terima yang ku puja selalu tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu cendrawasih. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kan ku puja selalu keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Syur ya Tuhan, terima kasih. Syur ya Tuhan, terima kasih. Syur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, hadirin disilakan untuk duduk kembali. Sama. Dan Bapak Ibu yang mungkin ada kesibukan apabila ingin meninggalkan tempat ini juga dipersilakan. Kami sangat senang dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua hadirin jemaat yang telah hadir untuk beribadah dan doa bersama hari ini.
mohon untuk dipercepat langkahnya, meminimalisir antrian yang ada di belakang. Baik, tidak ada sesi berfoto, mohon maaf. Kita persilakan untuk